Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ganggu waktunya sebentar. Oh iya, silakan Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak Dede, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuaca ini lagi kurang hujan terus Pak. Iya. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ada tugas Pak dari pendidikan guru penggerak modul 3.2 Pak. Jadi hubungannya dengan pengelolaan sumber daya yang di sekolah. Di sekolah, jadi perlu diketahui Pak bahwa saya ini belajar itu menggunakan alur merdeka. Iya. Alur merdeka, M-nya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir ini mohon bantuan Bapak itu aksi nyata. Iya. Jadi aksi nyata itu penerapannya gitu mungkin Pak ya. Jadi di sekolah itu ada aset gitu Pak. Aset ada 7 Pak. Ya, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, fisik, dan yang terakhir lingkungan alam dan finansial. Sumber daya ya, aset Iya. ya. Jadi kita itu menurut Pak yang dapat saya teori gitu Pak ya, jadi harus berpikir aset based learning gitu ya, pendekatan berbasis aset, jangan defisit based learning, jadi pendekatan berbasis kekurangan gitu Pak. Jadi untuk itu saya ingin tahu atau mewawancara Bapak gitu, jadi tentang yang 7 aset tadi gitu. Jadi mohon waktunya sebentar gitu Pak untuk Bapak menjelaskan dari mulai modal manusia di sekolah ini bagaimana gitu Pak ya, untuk politik dan selanjutnya. Baik Pak Dede ya, kaitan dengan aset atau sumber daya yang ada di SMPN 2 Banten ini, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Dede, bahwa aset yang ada di sini itu ada 7. Iya. Pertama berupa manusia atau modal manusia. Alhamdulillah di sini ya, untuk sumber daya manusia baik itu PTK maupun GPK ya, semuanya ini sudah berkualitas ya, baik ya, sesuai dengan apa istilahnya harapan pendidik ya, harapan pemerintah, yaitu pendidikan minimal S1 itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Dari segi karakter juga mereka itu baik semua Pak, alhamdulillah ya. Yang kedua yaitu sumber daya sosial atau modal sosial, alhamdulillah norma aturan yang berlaku di sekolah ini juga istilahnya sudah bagus dan dipatuhi, ditaati oleh semua warga sekolah. Berkaitan dengan modal politik, yaitu kaitan dengan kebijakan dan kebijakan dinas pendidikan terutama, alhamdulillah kita semua warga sekolah, kebijakan pemerintah daerah termasuk kebijakan dinas pendidikannya, alhamdulillah itu sangat baik dan intinya sesuai dengan aturan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan Nasional. Yang keempat berkaitan dengan modal agama dan budaya juga, alhamdulillah sekolah kita mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh, baik dengan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya yang ada di lingkungan sekolah ini. Kaitan dengan modal fisik, alhamdulillah bangunan di sekolah ini 80% itu bagus karena sudah dapat bantuan dari DAK, yaitu pada tahun 2021. Jadi, alhamdulillah, jadi 80% itu sudah baik. Tinggal beberapa bangunan saja ya, yang perlu perawatan atau perbaikan. Dan dari jumlah juga sudah sangat memadai. Karena fisik di sini kan ada ruang, mulai dari ruang kelas
Asli, Pak. sampai laboratorium, termasuk yang paling kecil ruang koperasi siswa juga sudah ada. Alhamdulillah. Jadi semua sudah komplit, sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Yang keenam, dari sisi modal lingkungan atau alam, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Bantarudan ini karena berada pada sekitaran kebun warga, jadi sangat kondusif dan adem dari sisi cuaca, suhu adem, kondusif untuk belajar. Berbeda dengan sekolah-sekolah lain, ada yang panas, gerah dan sebagainya. Alhamdulillah di sini. Lalu di sini itu aman, ya, aman, tidak ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu pengerusakan atau pencurian. Alhamdulillah. Jadi sangat kondusif lingkungannya. Nah, dan yang terakhir adalah dari sisi modal finansial, yaitu berkaitan dengan dukungan Tuhan. Alhamdulillah kita mendapat dukungan itu dengan memberdayakan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP dari pemerintah pusat, dan dengan jumlah siswa yang sekitar 226, alhamdulillah ya, kita berdayakan untuk memenuhi standar yang sudah direncanakan. Barangkali itu, dan untuk modal finansial itu memang selain dari BOSP juga ada, yaitu dari KIP. KIP Ya, siswa. KIP ya, itu khusus untuk siswa yang tidak mampu. Ya, yang tidak mampu. Alhamdulillah, dan semua semua berjalan dengan lancar, disalurkan kepada siswa yang bersangkutan, bahkan diambilnya juga oleh siswa yang bersangkutan. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ada beberapa pertanyaan Pak, terima kasih. Tadi ada manusia gitu ya Pak, manusia berarti ada guru, siswa, pengawas, komite begitu ya Pak. Termasuk TU. Ya, TU. Nah, apakah kolaborasi antara atau kerjasama itu, misalkan apakah ada rapat gitu dengan orang tua siswa, gimana itu Pak? Apakah ada atau gimana gitu? Ada ya. Gimana? Itu sudah jelas ya. Ya. Kolaborasi antara sumber daya manusia seperti antara kepala sekolah, guru, TU, siswa dan orang tua termasuk komite. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Bahkan minggu kemarin kita sudah melaksanakan rapat pengukuhan komite, itu dikukuhkan kembali oleh orang tua siswa dan guru. Termasuk pada minggu kemarin kita mengadakan rapat untuk penetapan rencana kerja tahunan dan visi serta misi sekolah. Itu semuanya dirapatkan bersama orang tua siswa. Terus Pak, untuk sosial ini hubungannya kan dengan tata tertib mungkin Pak ya Pak, tata tertib. Apakah di sekolah ini siswa-siswanya kan dari daerah, beda kan karakter antara siswa yang kota, itu gimana Pak? Nah, ini untuk tata tertib, ini di kita ini di SMPN 2 Bantarudan ini adalah mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikolaborasi dengan kearifan lokal, Pak. Karena kita memiliki siswa yang jauh dari sekolah dengan tidak ada kendaraan umum, tentu kolaborasi atau kearifan lokal itu dipakai, tapi tidak mengurangi substansi dari aturan dari pemerintah. Berarti kalau gitu ada kerjasama dengan pihak lain Pak, misalkan Polsek atau Puskesmas dalam bidang kesehatan dan keamanan. Iya, itu ada. Dengan Polsek ada kerjasama, dengan pihak kesehatan seperti Puskesmas juga sama ada kerjasama. Oh iya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, ini modal agama dan budaya. Apa saja yang berhubungan kegiatan yang dilakukan di sekolah, pembiasaan karakter itu apa saja Pak itu? Ya, pertama, untuk kaitan dengan modal agama dan budaya, hubungan dengan pembiasaan karakter, satu, ya kita menggalakkan 5S. Oh, 5S. Ya, sapa, senyum, salam, sopan dan santun setiap bertemu dengan siapapun. Siapapun. Yang kedua,
berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Yang ketiga, kita khusus pada hari Selasa itu mengadakan pagi mengaji. Ya, itu setiap minggu, setiap Selasa pagi itu dilaksanakan pagi mengaji. Lalu pada hari Rabu juga basis ya, di antara siswa Islam. Itu dalam rangka apa istilahnya kolaborasi atau peningkatan di bidang agama dan budaya. Lalu kita juga mengadakan kerjasama dengan pondok pesantren. Bahkan nanti ke depan kita merencanakan sebulan sekali mengundang kepala pondok pesantren untuk memberikan tausiah pada Rabu pada acara basis setelah siswa, supaya ada kolaborasi dan ada peningkatan dalam segi keimanan dan ketakwaan. Itu bagus. Berarti semuanya alhamdulillah berjalan lancar ya Pak untuk aset yang 7 yang ada di SMP 2 Bantarujung. Semoga kedepannya lebih sukses lagi Pak, lebih baik lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau pamit saja ini Pak, mau ke kelas lagi gitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat benar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih, ini mengganggu waktunya sebentar. Iya, boleh. Sedang sibuk ya? Ya, lagi istirahat sekarang. Alhamdulillah berarti ya. Ya. Begini benar, saya ini ngikuti pendidikan guru penggerak. Iya, iya. Ada tugas ini, Oh, tugas. iya, boleh. Boleh. Jadi tugas itu hubungannya adalah dengan finansial. Oh iya. Jadi finansial hubungannya dengan panenar, begitu ya. Pemegang bos. Iya betul. Bendahara bos. Jadi gini dulu ya, saya cerita dulu gini ya. Ya. Jadi untuk modul 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan pembelajaran sumber daya itu ya. Ini modul ke-9. Ya. Semuanya berapa modul, Pak? 10. Waduh, sebentar lagi dong. Oh, alhamdulillah siap lah. Jadi alurnya alur merdeka dari mulai M-nya mulai diri, apalagi E-nya eksplorasi konsep, R-nya peluang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Kebetulan di sini membicarakan aset, aset sekolah gitu ya. Jadi sekolah itu ada faktor biotik gitu ya, biotik yang hidup, yang tidak hidupnya keuangan, sarana, fisik gitu. Nah di sini saya ingin mengetahui begitu tentang aset yang abiotik. Nah salah satu aset abiotik ini adalah finansial. Kalau finansial hubungannya pasti dengan bos gitu ya, bos. Jadi saya pengen tahu keuangan dari bos itu bagaimana. Ya, mangga benar. Ya, terima kasih Pak Dede atas luangan waktunya, dan mungkin ini untuk pemberitahuan kepada yang lain ya. Karena bos itu tidak hanya untuk diketahui oleh bendahara ataupun kepala sekolah, tapi yang berada di sekolah itu wajib tahu. Nah, kebetulan untuk tahun ini ya sekarang saya dipercaya untuk menjadi bendahara. Alhamdulillah. Nah, untuk bos itu, penyaluran bos itu kan berdasarkan dari jumlah siswa. Betul. Nah,
kebetulan sekarang yang cut off kemarin itu siswa di SMP 2 Bantarjung itu 225 orang. Ya. Nah, satu siswanya itu 1.120.000 Tahun gitu ya. Iya, selama setahun. Jadi kalau dikalikan itu selama 1 tahun itu kisaran 252 juta itu untuk sekolah SMP 2 Bantarjung. Nah, untuk penyaluran dananya itu untuk tahun sekarang itu berbeda dengan tahun yang kemarin. Betul. Kalau tahun yang kemarin itu penyalurannya itu 3 tahap. Nah, kalau sekarang penyalurannya itu 2 tahap. Oh, hanya 2 kali berarti. Hanya dua kali. Kapan itu tuh? Nah, yang pertama itu rentangnya itu Januari, dan alhamdulillah kemarin kita tidak ada kendala dan masuk itu Februari. Alhamdulillah. Terus yang kedua, tahap keduanya itu nanti sekitaran bulan Juli. Nah, berarti awal semester kedua. Nah, itu. Dan selanjutnya untuk apa saja itu penggunaannya itu ya. Dari selama 1 tahun itu kita itu membuat sebuah anggaran yang dinamakan dengan RKS atau AKAS ya, anggaran rencana kegiatan sekolah. Betul. Nah, itu penggunaan dana BOS itu dibagi 3 bagian pada dia. Oh, 3 bagian. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Yang belanja pegawai itu, yang dimaksud belanja pegawai itu adalah yang non PNS. Oh, non PNS. Contohnya bisa di kita ada yang honor, misalkan guru berapa orang dan TU misalnya, itu dibiayai oleh sekolah. Dari BOS ya, dari BOS. Itu kisarannya itu kalau kemarin itu ada peningkatan yaitu misalkan 50%. Nah, terus yang kedua itu adalah belanja modal. Belanja modal. Yang namanya belanja modal itu contohnya yaitu yang dimiliki oleh dimiliki oleh sekolah dan tidak harus ada buktinya di sekolah. Jadi menjadikan inventaris. Ya, jadi harus ada. Contoh misalkan kita itu belanja modal ya seperti printer, buku. Nah, itu tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Misalkan kalau tahun sekarang kita butuhnya barang mesin, misalnya mesinnya boleh printer atau laptop. Nah, itu kalau kita butuh ya silakan. Nah, itu biasanya itu 20%. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah belanja barang dan jasa. Itu biasanya barang habis pakai, kertas, tinta, seperti itu. Dan contohnya misalkan pembayaran listrik, terus pembayaran WiFi. Nah, seperti itu, dan kegiatan operasional siswa, misalnya situ lomba-lomba, nah itu bisa masuk ke sana. Nah, seperti itu untuk penyaluran dana BOS itu. Oh, itu untuk BOS ya. BOS. Nah, ada lagi satu lagi biasanya siswa itu dapat KIP gitu ya. Oh iya, betul. KIP ya, itu gimana ini yang nah, di SMP 2 Bantarjung? Alhamdulillah untuk SMP 2 Bantarjung itu tidak ada masalah ya, tidak ada kendala. Itu untuk penyaluran, untuk pengambilan siswa misalkan yang masuk nominasi penerima KIP itu berdasarkan dari Dapodik. Nah, terus yang berhak mendapatkan KIP itu ada kategori ya, Pak Dede. Oh, apa saja itu? Ya, yang pertama itu harus punya kartu KIP. Itu harus punya kartu KIP. Nah, yang kedua itu anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Dan yang ketiga siswa rentan putus sekolah. Rentan putus sekolah itu berarti dari ekonomi keluarga misalkan. Nah, terus siswa daerahnya rentan bencana alam. Bencana alam. Nah, itu yang itu bisa diusulkan oleh pihak sekolah. Nah, diusulkan dengan ada syaratnya ya, misalkan dari surat keterangan tidak mampu dari desa. Nah, sekolah itu hanya mengajukan. Nah, biasanya itu belum tentu yang diajukan itu final semua, maksudnya itu dapat semua gitu. Ya, itu tergantung mungkin kuota dari pusat, misalkan kuotanya berapa. Nah, untuk sekolah kita alhamdulillah yang diajukan itu hampir semua dapat. Alhamdulillah gitu.
Dan untuk penyalurannya itu biasanya dilakukan atau diambil oleh orang tua beserta siswa ke bank yang dituju. Langsung orang tua. Langsung orang tua. Ya, Oh, cuma iya. Sekolah itu hanya memfasilitasi berkasnya saja. Dan syarat-syaratnya misalkan disediakan oleh sekolah, contohnya misalkan kartu KIP, terus kartu keluarga, terus KTP orang tua. Nah, nanti si siswa itu diberitahu bahwa pencairan tanggal sekian silakan ke bank yang dituju. Biasanya bank di kita itu adalah BRI. Oh, BRI ya. Seperti itu untuk penyaluran PIP. Iya. Nah, kalau dari BOS, dari KIP ada juga biasa nggak bantuan alumni, ada tidak? Ya, untuk kemarin alhamdulillah kan sekolah kita itu ada sarana ibadah. Ya, contoh yang kemarin aja yang ada ya, yaitu sarana ibadah musola. Udah berapa tahun itu enggak terurus ya, rusak gitu ya. Rusak. Nah, dan pihak sekolah itu mengambil musyawarah, yaitu dengan guru-guru dan ada perwakilan dari alumni, dan ngobrol musyawarah itu tentang sarana ibadah, dan alhamdulillah ada respon baik dari pihak alumni dan terkumpullah dana walaupun tidak besar, dan disalurkan dan direalisasikan ke dan dilaporkan lagi ke yang pemberi dana tersebut. Iya. Terima kasih Pak Endar. Begitu jelasnya, jadi di sini modal finansial gitu, karena Pak Endar selaku bendahara BOS, jadi saya menggalinya tentang BOS seperti itu. Jadi untuk 2023 tadi 1.120.000 ya? Iya, per siswa. Satu tahun kita dapat 250 juta. Apakah jumlah siswanya itu yang dulu atau yang sekarang? Ya, itu yang cut off tadi. Yang cut off. Jadi kalau misalkan misal contoh sekarang yang cut off tahun kemarin itu kan Agustus ya. Iya. Ya, itu 225 yang tercatat. Iya. Tapi kan siswa itu ada yang mutasi, dan sekarang juga kan mungkin ada yang masuk ke sini, itu belum terhitung berarti. Oh, berarti jumlah siswa yang dulu ya, yang dulu. Bukan kalau yang pindah nggak masuk. Belum masuk. Nanti mungkin ada perubahan. Dan itu untuk BOS itu udah jelas, maksudnya perubahannya itu nanti di bulan apa, seperti itu. Jadi untuk ARKAS itu tidak bisa dirubah semaunya kita gitu. Ada aturannya. Seperti itu. Berarti BOS ini bisa diketahui oleh siapa saja. Iya, bisa. Oleh orang tua, oleh komite, gitu ya, dipang-pang juga gitu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Karena kan sebelum pembuatan ARKAS itu dibentuk itu adalah tim BOS. Oh, tim. Ada tim BOS itu kan dari unsur orang tua siswa, dari pihak guru, dan dari tokoh masyarakat seperti itu. Nah, jadi biar tidak ada istilahnya itu curiga gitu, seperti itu. Transparan gitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Oh iya, sama-sama Pak. Itu tugas lah, jadi saya itu harus mewawancarai dari kepala sekolah, orang tua, siswa, yang lainnya. Kebetulan aspek finansial berhubungan BOS, jadi langsung ke bendaharanya saja. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Selamat yang saya ucapkan selamat nih buat Bapak calon CGP ya. Iya, semoga sukses. Terima kasih, amin doanya ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus OSIS tahun 2023-2024 yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu Bapak
dalam membuat tugas pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi di sini gini, guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak artinya tergerak ingin sekolah ini maju. Bergerak berarti action, melaksanakan tindakan. Menggerakkan orang lain yang belum mau bergerak didorong untuk bergerak. Nah, di guru penggerak ini alurnya merdeka. Sekali lagi apa? Merdeka. M-nya itu adalah mulai dari diri. Yang kedua, eksplorasi konsep. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Yang kelima, elaborasi pemahaman. K-nya koneksi antar materi. Dan yang terakhir adalah aksi nyata. Jadi penerapan teorinya bagaimana? Gitu ya. Nah, yang akan Bapak bahas di sini adalah ada hubungannya dengan OSIS. Ya, ada hubungannya dengan OSIS. Kebetulan Bapak di sini sebagai pembinanya, jadi lanjutkan saja, kita sama-sama berkolaborasi melaksanakan program yang ada di SMP 12 Kalideres. Ya. Nah, Bapak akan jelaskan dulu ada 7 aset ya ini. 7 aset sekolah. Ya. Aset ini yang akan membantu kita melaksanakan program. Yang pertama adalah apa? Modal manusia. Ya. Ingat sekolah ini ada abiotik, ada biotik. Biotik itu yang hidup atau tak hidup? Hidup. Abiotik tidak hidup. Yang hidup di sekolah apa? Manusia. Apa lagi? Tumbuhan, hewan ya. Nah, yang tidak hidup apa? Ini apa ini? Keuangan, lingkungan, keuangan. Nah, itu akan kita bahas. Modal manusia di sini maksudnya begini. Ada murid, ada guru, ada TU, kepala sekolah, pengawas, ada orang tua, ada komite sekolah, ada juga di sini masyarakat sekitar kita. Itu yang hidup. Nah, bagaimana kita memanfaatkan aset yang saya sebutkan tadi untuk memajukan sekolah kita? Misalkan guru itu kan fokusnya dalam mengajar. Pembelajaran yang bagaimana yang harus dilaksanakan oleh guru? Apakah membiarkan siswanya untuk belajar sendiri, atau apakah menuntun siswanya untuk menggali potensinya sesuai kodrat alam, kodrat zaman? Kodrat alam itu gini, jadi yang ada dalam diri kalian. Kalau kodrat zaman sekarang zaman internet, ya sesuaikan dengan internet. Zaman laptop, zaman HP, beda lagi waktu zaman bapak sekolah. Bapak sekolah nggak ada yang namanya HP, nggak ada. Ya, jadi di sini modal manusia. Jadi kita harus bangga di sini guru-gurunya sudah sarjana semua, S1 semua, bahkan ada yang S2. Jadi pendidikannya sudah lebih tinggi gitu ya. Dan sudah mengajar sesuai basic kuliahnya. Misalkan Bapak ngajar matematika karena kuliahnya matematika. Siapa lagi? Pak Rudi, basicnya IPS, ngajarnya IPS. Beda dengan SD. Kalau SD itu borongan, matematika, IPS, IPA, gurunya itu saja. Ya. Yang kedua adalah modal apa? Ada yang tahu? Modal sosial ini. Nah, modal sosial ini hubungannya dengan aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di lingkungan sekolah,
di sekolah itu ada tata tertib. Bapak juga sudah membuat kalian di kelas-kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya keyakinan sekolah. Tadi pagi di upacara udah Bapak singgung, non upacara itu harus berdiri tegak. Nah itu keyakinan sekolah, nggak ada hukumannya, ya. Tapi yakin kita oh benar upacara jangan leha-leha, tapi dirinya tegak seperti itu. Ini aturan sosial. Nah nanti ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas, dibuat oleh siswa juga dilakukannya juga oleh siswa. Ya untuk dan oleh siswa seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah ini ada 7 ya semuanya. Yang ketiga adalah agama dan budaya ini. Nah ini agama 100% di kita agama Islam ya, ada yang non Muslim? Ya ada ya. Di kita sudah ada program yang membentukkan karakter beragama. Hari Selasa apa tadi? Tadarus ya, pagi mengaji. Hari Rabu basis. Sholat berjamaah, infak hari Jumat. Apalagi? Tadi yang mau direncanakan adalah takjil ya, berbagi takjil. Ya, itu adalah urusannya dengan agama. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Kita laksanakan hari Jumat 1 jam pelajaran, kita kebersihan dulu ya. Lalu ada modal politik. Nah ini hubungannya dengan kebijaksanaan kepala sekolah. Kepala sekolah kebijaksanaannya gimana? Misalkan bekerja sama dengan puskesmas. Yang perempuan kan suka ada apa itu teh? Obat darah, apa itu obat penambah darah atau apa itu teh yang bantuan itu tablet ya, itu kerjasama dengan puskesmas. Yang kedua kerjasama dengan desa kepala desa suka ada kesini, jadi kolaborasi untuk memajukan SMP ini. Apalagi di kita ada degung kan ya, kegiatan upacara adat ini masuknya tadi ke budaya ya. Politik itu kebijaksanaan kepala sekolah. Siswa yang berprestasi misalkan diberi beasiswa. Siswa yang nakal atau tidak memenuhi aturan ada konsekuensinya seperti itu ya. Yang kelima adalah apa? Modal fisik. Fisik itu ini ruangan kelas, laboratorium, komputer, perpus, OSIS dan lain-lain. Alhamdulillah di kita 80% udah bagus. Ya, ini udah ada ini papan digital juga sudah ada di tiap ini yang ini nih. Ini papan digital. Jadi bisa nulisnya tanpa spidol. Gitu ya, nanti digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ada juga lapangan upacara dan lain-lainnya, itu hubungannya dengan sarana. Yang nulisnya adalah Pak Mamat. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Alhamdulillah di kita dikelilingi oleh pesawahan, jadi pembelajarannya adem, tidak berisik. Pernah dengar sekolah yang di pinggir jalan ramai oleh lalu lalang kendaraannya yang berat, misalkan kalau misalkan bus, nah hidup lagi kan seperti ayat gempa gitu kan ya, apalagi mobil-mobil yang berat di daerah perkotaan. Di kita mah alhamdulillah segini mah kondusif dari segi keadaan, cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ini modal finansial. Nah, finansial itu hubungannya dengan dana. Kalian di sini hampir ya tidak bayar ya. Finansial itu biasanya hubungannya dengan BOS. BOS itu apa? Bantuan operasional sekolah.
Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah itu dibiayai oleh BOS. Dari mulai buku, apalagi buku kegiatan sekolah, program sekolah. Contohnya buku paket. Apakah kalian beli atau tidak? Tidak. Kalau kalian pengen tahu satu buku paket itu seharga 80.000 90.000 lah. Akhirnya 11 pelajaran, namun 80.000 masih 880.000 kalian disubsidi oleh pemerintah. Jadi tolong jaga pelihara buku paket, jangan dirusak karena akan dipakai oleh adik kelas kalian selanjutnya. Ini. Lalu ada KIP atau PIP yang itu bantuan yang tidak mampu. Ya, jadi ya bagi yang tidak mampu nanti diusulkan oleh sekolah. Nah, itu nanti akan mendapat bantuan. Tapi tolong kalau yang mampu nggak boleh ya, bagi yang tidak mampu. Nah, 7 aset ini yang akan mendukung program OSIS kalian. Program-program yang akan dijalankan selama 1 tahun ke depan. Misalkan berbagi takjil. Nanti yang berperan adalah ini, modal manusia, modal sosial, modal agama, gitu kan ya. Modal agama kan kita berbagi itu baik. Ya. Nah, ini harus kalian pahami. Dari mulai manusia itu ada komite, pengawas, guru, TU, murid dan lain-lainnya, kolaborasi atau kerjasama untuk mensukseskan berbagi takjil yang tadi yang kalian rencanakan seperti ini. Dan yang lain-lainnya, modal fisik, modal lingkungan alam, finansial, itu nanti urusannya. Nah, ini yang kalian itu adalah yang nomor 1, 2, 3. Jadi untuk yang lebih tepatnya ini manusia, kan kalian manusia. Kalian adalah subjek dari pembelajaran. Kalau subjek berarti kalian yang berperan aktif, jangan guru yang aktif. Karena yang belajar adalah siswa. Guru itu hanya menuntun, ingatnya, menuntun murid untuk menggali potensi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu menurut siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak cukupkan ini penjelasannya ya. Jadi Bapak harus mensosialisasikan 7 aset ini kepada siswa, kepala sekolah, guru, orang tua siswa. Jadi Bapak kemarin rapat orang tua udah Bapak sampaikan ini. Tadi ke kepala sekolah, ke rekan guru juga sudah. Nah, sekarang Bapak ke siswa. Jadi nanti dengan adanya yang seperti ini, kalian harus tahu, jangan hanya ikut-ikutan saja. Bisa dipahami? Siap, bisa. Demikian penjelasan 7 aset. Jadi kita itu harus berpikir aset. Jangan sampai begini, pengen ada drum band, ada nggak di sekitar fasilitasnya? Ya, yang ada saja. Misalkan yang ada kan apa tadi kan? Posida hanya dulu. Manfaatkan, tampilkan untuk ke adik-adik kalian di SD gitu ya. Jadi berpikir aset itu berpikir yang ada saja, kekuatan yang dimiliki kita apa, gitu ya. Jangan sampai drum band kudu ayat mahal gila gitu ya. Yang ada saja, yang ada dimanfaatkan. Debung, ada upacara adat, marawis, yang itu saja dulu sambil berbenah untuk ke depannya. Itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak? Yang mau ditanyakan? Ada? Ada. Silakan, namanya siapa? Marsa ya. Apa? Berdiri sok. Pak, mau tanya, bagaimana cara menghadapi siswa yang selalu kesiangan? Menghadapi siswa yang selalu kesiangan. Ya, terima kasih. Ada lagi, satu lagi lah. Gak ada, supaya nanti sekalian menjawabnya. Ada nggak? Gak ada, ya udah. Bapak jawab langsung aja ya.
Siswa yang kesiangan itu siapa? Bram berarti ya. Bram. Siapa lagi? Nih lihat. Muhammad apa itu deh? Aldan namanya siapa itu? Suka kesiangan. Suka kesiangan atau kepagian? Kepagian. Pokoknya pengurus OSIS masa siangan. Gini, untuk siswa yang kesiangan itu sekarang itu tidak boleh berbentuk kekerasan. Jadi nggak boleh hukum fisik, nggak boleh. Ya, karena pernah kejadian di Jatiwangi ada guru, bukan guru, siswa kesiangan suruh lari apa itu teh lapangan upacara. Dianya itu belum sarapan dan punya penyakit dan jatuh pingsan sampai dengan titik meninggal. Nah, jadi pelanggaran itu harus diberi sanksi yang mendidik. Ya, yang mendidik. Yang pertama adalah diberi namanya teguran dulu. Jangan langsung bikin teguran. Tanya kenapa kesiangan. Misalkan nggak ada angkutan, ya kita maklumi. Karena dari Cimanggu ke sini kan nggak ada angkutan umum. Misalkan apalagi mogok motor, gitu ya. Tanya dulu, jangan langsung kesiangan di jas. Kamu kesiangan, hukumannya ini nggak boleh. Tapi tegur dulu 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3. Setelah itu buat pernyataan tidak akan melanggar lagi. Dan tolong kalau yang melanggar itu biasanya siswa yang mau minta diperhatikan. Ya, biasanya yang melanggar itu pengen diperhatikan oleh guru, siswa dan yang lainnya. Jadi kalau yang lain bisa nilainya bagus-bagus, dia mah mencarinya ke hal-hal yang negatif. Jadi kita harus menyadarkan dia dengan menumbuhkan supaya dia itu merasa oh saya itu salah gini. Itu namanya adalah coaching. Jadi pemecahan masalahnya itu dari siswa sendiri. Kenapa kamu terlambat? Karena bisakah Anda besok ini? Jadi pemecahannya bukan dari kita, dari siswa sendiri. Tapi ingat tidak boleh ada fisik. Jadi menumbuhkan motivasi supaya sadar kembali dari diri sendiri. Karena kalau sudah dari diri sendiri, saya itu tidak boleh kesiangan. Makanya pasti selanjutnya tidak akan kesiangan. Tapi kalau hanya cemburu atau siun saja, kalau guru tidak ada, ya udah kesiangan lagi. Jadi intinya adalah tumbuhkan motivasi untuk berubah. Ya, itu Marsha. Ada lagi? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Terima kasih Bapak ucapkan kepada pengurus OSIS yang sudah mau meluangkan waktunya dalam mendukung tugas Bapak ini, mensosialisasikan 7 aset di sekolah yang akan mendukung kalian dalam melaksanakan program-program OSIS yang sudah disusun. Sekian, mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Kepala Sekolah kepada saya dalam melaksanakan aksi nyata menyampaikan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Jadi aset ini penting untuk memajukan pendidikan di sekolah. Ya. Tadi barusan saya ikut rapat di komite, jadi saya menyampaikan hal yang sama. Jadi di akhir pendidikan saya dituntut untuk aksinya terus gitu ya. Jadi tadi sudah ke orang tua siswa, nah sekarang ke rekan sejawat atau guru ya.
kita tahu bahwa sekolah itu adalah sebagai ekosistem. Jadi sebagai ekosistem mungkin Bu Eli atau Bu Eis tahu ekosistem itu ya. Jadi sekolah itu merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Biotik yang hidup, abiotik yang non-hidup. Yang biotik ya ada murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Ya kalau abiotiknya itu ada keuangan, sarana prasarana dan lingkungan alam. Nah di sini yang saya ingin tekankan adalah mindset atau pola pikir kita. Pola pikir yang kita laksanakan ini cenderung ke pendekatan berbasis masalah, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak bekerja. Hanya itu saja yang ada di pikiran kita kalau melaksanakan suatu kegiatan atau program sekolah. Padahal seharusnya kita harus berbasis aset, kekuatan. Jadi lihat kekuatan apa yang dimiliki gitu ya. Jadi melihat ke masa depan, jangan mengarahkan ke kegagalan. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran sudah seharusnya kita positif aja terus. Jangan ini kurang ini bagaimana, jangan seperti itu. Jadi apa yang ada di kita harus kita gali dan kembangkan seperti itu ya. Jadi untuk perbedaannya berbasis masalah itu adalah fokusnya pada masalah saja. Masalah hanya terus diurus-urus tanpa solusi. Kalau berbasis kekuatan, kita aset apa yang ada kita kembangkan gitu seperti itu. Jadi seperti misalkan Pak Rudi basis di antara siswa Islam kita kembangkan siswa. Misalkan siapa yang tadinya tidak aktif kan kita bisa aktif seperti itu. Jadi mengembangkan potensi murid sesuai kodratnya gitu ya, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi untuk berbasis masalah itu berkutat pada masalah saja, terus saja masalah itu yang diurus. Kalau berbasis aset membayangkan masa depan, kesuksesan gitu lah, gitu ya. Lalu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan itu berbasis masalah. Kekurangan. Kalau yang berbasis aset, jadi mengorganisasikan apa yang ada di kita, kembangkan gitu, seperti itu ya. Lalu yang berbasis pada masalah, merancang program, proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang berbasis aset, itu merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi visi yang akan datang tadi sudah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai itu visi, ya, indikatornya itu dengan misi ya. Jadi di sini dalam sebuah komunitas ada 7, ada manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Jadi dalam sebuah komunitas ada 7 aset yang harus dikembangkan seperti itu. Nah karena kita komunitasnya sekolah, berarti ya aset sekolah atau modal sekolah. Manusia, guru, murid, pengawas, komite, apalagi masyarakat sekitar ya. Orang tua siswa, betul Pak. Nah, jadi itu mungkin kalau guru berhubungannya dengan pendidikan, kalau modal sosial hubungannya dengan aturan, modal politik hubungannya dengan kebijakan atau kekuasaan, mungkin Pak Kepala kebijakannya gimana gitu ya. Lalu untuk modal agama, ya tentu agama adalah aturan, misalkan kebersihan sebagian dari iman, kita hari Jumat mengadakan kebersihan bareng-bareng. Lalu budayanya adalah budaya positif yang harus kita kembangkan, misalkan literasi. Di kita literasi belum berjalan, mohon dikembangkan lagi gitu. Jadi saya lihat kelompok atau sekolah lain ada khusus literasi gitu, atau satu buku satu minggu satu siswa itu disuruh untuk membaca gitu. Jadi programnya banyak gitu ya. Fisik kita sudah alhamdulillah bagus seperti ini Pak Kepala. Lingkungan juga sudah bagus. Hanya kemarin saya kolaborasi terakhir adalah terpesona. Terpesona itu adalah terampil pengolahan sampah organik dan anorganik tepat guna. Jadi bukan hanya mengumpulkan sampah, tapi sampah yang itu diolah. Mungkin saya lihat kita yang sudah mengolah sampah suka dari botol plastik dibuat pot bunga atau apalah seperti itu. Dan yang terakhir adalah finansial. Finansial ini hubungannya dengan keuangan, kita hubungannya dengan bos. Tadi sudah dirapatkan, ada
dukungan dari komite bahwa kita akan membuat gada-gada parkir dan lapangan upacara. Alhamdulillah sudah disetujui, perpisahan juga sudah disetujui. Jadi mulai sekarang kita pola pikirnya jangan pendekatan berbasis masalah, jadi pendekatan berbasis aset, berbasis kekuatan yang ada di kita apa, gitu ya. Poli, ya kita kembangkan polinya, gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Program pemerintah yang sedang dijalankan sekarang itu adalah guru penggerak. Jadi yang sedang viral itu sekarang guru penggerak. Nanti selanjutnya kepala sekolah dan pengawas itu diambil dari guru penggerak. Saya sudah melaksanakan sekitar 6 bulan. Saya sudah akhir sekarang itu. Lagi akhir-akhir, nanti tinggal panen karya istilahnya itu ya. Jadi guru penggerak di Kecamatan Bantarujek, SMP 1 Bantarujek, 2 Bantarujek, 3 Bantarujek, hanya saya sendiri yang ikut, yang lain tidak ada yang lulus gitu ya. Jadi alhamdulillah di kita ada perwakilan untuk guru penggerak. Ya kalau SD mungkin beda lagi ya, mungkin nanti Pak Kepala tadi mengetahui dan bergerak langsung ya. Ini aksi nyata Bapak Ibu, jadi saya itu disuruh sosialisasi ke orang tua siswa tentang ini bahwa sekolah itu adalah ekosistem katanya ya. Jadi ada faktor hidup, ada non hidup, biotik dan abiotik, gitu ya. Kalau yang hidup ya kepala sekolah, guru, murid, pengawas, komite, masyarakat sekitar. Abiotik ya keuangan, sarana, lingkungan alam ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini. Nah, jadi mindset atau pola pikir kita harus dirubah. Ada 2 pendekatan dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis masalah. Nah, ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya masalah, mau bisa, jangan seperti itu. Ya, jadi itu mah harus dihilangkan. Yang harus kita sekarang laksanakan adalah pendekatan berbasis aset. Jadi Bapak Ibu bisa ke anaknya, silakan sekolah dengan kemampuan potensi yang ada. Jangan menyerah. Saya tanya kelas 9 mau meneruskan kemana? Bapak Ibu mau ke ngijinan. Silahkan, untuk sekolah itu pasti ada selalu miliknya. Saya S2 ya sendiri tapi lulus oke gitu dari Bapak Ibu. Alhamdulillah di SMP 2 Bantarujek yang S2-nya ada 2 orang, termasuk saya sendiri. Ya, jadi lanjutkan dengan pendidikan akan merubah hidup kita seperti itu ya. Jadi pendekatan berbasis aset ya. Nah, ini ada 7 aset sekolah. Manusia tadi ya, ada kepala sekolah, murid, pengawas, mite, masyarakat. Nah, untuk yang sosial, fisik, alam, finansial, politik, agama dan budaya. Nah, Bapak Ibu itu masuk di manusia, di komite atau orang tua siswa. Jadi saya ingin minta dukungannya agar anak didik atau siswa kita itu didukung. Kejadian yang sering saya rasakan itu siswa itu telat terus. Telat, padahal yang telat-telat itu orang sini, orang sekitar sini yang dekat-dekat, jaraknya 5 menit, 10 menit itu telat ke sekolahnya. Tadi Pak Rudi sudah katakan, saya tidak menghukum siswa dengan kekerasan, tidak. Tapi kenapa telat? Disuruh baca surat pendek, ternyata alhamdulillah al-ikhlas memang arapaleun gitu bisa ngaji deh. Saya
khawatir kalau ada siswa yang nggak bisa ngaji, lebih baik bisa ngaji atau bisa matematik gitu ya. Karena saya di sini guru matematika, mungkin ada murid saya juga yang sudah keluar tadi, itu yang saya tahu. Jadi seperti itu. Jadi mohon dukungannya agar potensi anak didik atau siswa, anak ibu bapak itu keluar gitu ya. Karena ada yang namanya okan, diam saja. Ketika dimunculkan disuruh dia jadi berani. Daik sholawat, daik baca Quran diharap. Karena di sini ada 5S tadi ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ya, ada di sana ininya juga. Ada selamat datang, ada KHD di Hajar Dewantara, ada pembelajaran berpusat pada murid. Yang penting siswa bahagia sekarang mah. Jangan sampai siswa itu ke sekolah itu tidak bahagia, ya bagaimana mungkin untuk belajar gitu ya. Jadi sekarang tujuan saya ini jadi pembelajaran berbasis aset, pengembangan komunitas berbasis aset PKBA. Yang komunitas itu ada 3, Tripusat Pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Nah dari keluarga, orang tua murid, saya ingin orang tua murid menggali atau memaksimalkan potensi. Silakan yang mau misalkan olahraga ya dukung olahraga, yang pramuka silakan dukung, yang OSIS silakan, apalagi ya PR, PKS silakan dukung. Jangan sampai dihalang-halangi, mau sekolah saja dihalang-halangi. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Karena dengan sekolah yang saya rasakan bisa merubah nasib gitu ya. Dengan sekolah gitu ya, yang saya lihat perangkat desa saja sekarang sarjana semua ya. Jadi itu. Jadi intinya Bapak Ibu, aset yang ada di sekolah itu guru-gurunya bagus, bosnya ada, apalagi tadi yang hubungannya dengan KIP atau PIP ya. Mudah-mudahan cepat cair. Jadi supaya semuanya berkolaborasi, bekerja sama untuk memajukan pendidikan di kita ini. Seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Jadi 7 aset yang ada di sekolah ini. Jadi kelas kita alhamdulillah sudah baik-baik segini malah. Kelas alhamdulillah, gurunya, fasilitasnya, airnya juga sudah ada. Apalagi ya, semua sudah parkir mungkin tadi lagi dibahas oleh Bapak Kepala ya, parkir dengan gapura ya. Semenjak saya ke sini 2015 belum ada gapura. Saya ke sini ini bertugas 2015 sampai sekarang nggak ada gapura. Dan sekarang oleh Kepala Sekolah Pak Supendi lagi dirancang. Jadi mohon Bapak Ibu dukungannya. Jadi itu urusannya finansial gitu maksudnya, seperti itu ya. Begitu saja Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.